Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Geo bersama kakak-kakak layan di ibadah hari Minggu PA GPIB Bojonggede. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama beribadah di hari Minggu saat ini. Bernyanyi bersama, ku diberikan hidup baru. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan hidup baru, sekali lagi. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Tuhan. Tuhan kembali mempersekutukan kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kami hendak beribadah kepadamu, berbakti kepadamu, mensyukuri atas segala nikmat dan berkat daripada Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan Yesus boleh disertai oleh kuasa Roh Kudus, dan kami bersama-sama boleh senantiasa melakukan perubahan yang baik bagi Tuhan, dan kami terus menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus kami serahkan, kami bersyukur atas segala peribadahan yang boleh kami laksanakan di saat ini. Di dalam dan oleh nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mempersiapkan pelayanan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Untuk itu, mengawali semuanya, kita menyanyi bersama, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Kak Esther. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Kami menyerahkan kakak layan kami, Tuhan urapi, Tuhan pimpin, sehingga kakak layan kami dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini
dari Hosea pasal 1 ayat 1 sampai ke 9. Mari kita bacanya bersama-sama. Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas Raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer bin Diblem, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang keluarga Bapak Hosea. Bapak Hosea memiliki pekerjaan sebagai pembawa pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Hosea memiliki istri yang bernama Ibu Gomer. Nah, di dalam perkawinan mereka dikaruniai 3 orang anak. Namanya Yisrael, yang kedua Lo-ruhama, yang ketiga Lo-ami. Ya, ini anak Bapak Hosea. Nama ketiga anak Bapak Hosea ini memiliki arti, adik-adik. Apa artinya? Yisrael artinya menyebar benih, atau Tuhan mau menghukum bangsa Israel, mencerai-beraikan seperti petani menyebar benih. Anak yang kedua namanya Lo-ruhama, artinya tidak berbelas kasihan. Dan anak yang ketiga namanya Lo-ami, artinya aku bukan Allahmu, atau kamu bukan umatku. Nah, adik-adik, kenapa ya arti nama anak-anak Bapak Hosea tidak bagus? Padahal biasanya orang tua itu kalau memberikan nama artinya bagus-bagus. Adik-adik, ternyata nama yang diberikan kepada Bapak Hosea itu yang
memberi pesan juga Tuhan sendiri yang memilih nama Tuhan sendiri. Kenapa? Artinya tidak bagus adik-adik. Ternyata adik-adik, Tuhan mau memperingatkan atau mengingatkan bangsa Israel melalui Bapak Hosea. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah berbuat jahat. Dia sudah meninggalkan Tuhan. Bahkan dia tidak menyembah Tuhan lagi. Malah dia menyembah berhala buatan mereka sendiri. Mereka menyembah berhala. Apa artinya berhala, adik-adik? Berhala itu ketika kegiatan atau sesuatu yang dilakukan melebihi kita memuji Tuhan, menghabiskan waktu untuk menyukai kegiatan itu, tapi tidak mendengar Tuhan. Itu berhala. Nah, Tuhan sedih melihat bangsa Israel yang sudah meninggalkan Tuhan, sudah tidak taat kepada Tuhan, bahkan juga tidak mengasihi orang lain. Padahal Tuhan selama ini sudah setia kepada bangsa Israel. Tuhan selalu menyertai bangsa Israel, memberkati bangsa Israel, dan bahkan menolong bangsa Israel ketika menghadapi bahaya. Tuhan sedih. Tuhan mau menghukum bangsa Israel. Dan melalui Nabi Hosea, Tuhan ingin bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Tuhan memakai Bapak Hosea untuk mengingatkan bangsa Israel supaya bertobat kembali. Nah, adik-adik, kita tentunya tidak mau ya, tidak dikasih Tuhan, bahkan dihukum Tuhan. Adik-adik, bagaimana caranya supaya kita juga setia? Karena Allah lebih dulu setia kepada kita. Bagaimana caranya supaya menjadi anak-anak yang setia? Caranya, 1, rajin berdoa. 2, rajin membaca firman Tuhan. 3, kita juga rajin memuji Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan contohnya melalui ibadah hari Minggu, pelayanan anak seperti sekarang ini lewat YouTube atau nanti kita ketemu lewat Zoom. Bahkan juga kita mau berbuat baik dengan mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik, pada hari ini tanggal 2 Mei bangsa Indonesia sedang memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, sebagai anak-anak yang masih sekolah, sebagai pelajar, kita juga mau menjadi anak-anak yang setia sebagai murid. Apa yang kita lakukan? Ya, tentunya kita harus rajin belajar supaya kita menjadi anak-anak yang pintar. Kita tidak menghabiskan waktu untuk bermain saja, tapi harus punya waktu belajar. Walaupun belajar secara daring sekarang ini, tapi kita harus tetap sungguh-sungguh belajar. Kalau punya HP, kita pakai untuk belajar. Boleh main, tapi harus tahu waktu. Adik-adik, mari kita senantiasa menjadi anak-anak yang setia, taat kepada Tuhan, mengasihi orang lain, dan menjadi anak-anak yang tekun dalam belajar. Sehingga kita dapat memuliakan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan tiap-tiap hari. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, aktivitas kita pada hari ini, adik-adik kirimkan video ketika adik-adik memuji Tuhan. Pujiannya yang akan disampaikan oleh Kak Gio pada akhir ibadah ini. Judulnya Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agungkan kasih-Nya. Ya, itu judul lagunya. Adik-adik buat dan kirimkan ke grup WA. Adik, kita telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga kita boleh senantiasa dapat menjadi teladan bagi orang lain, bukan hanya mendengarkan firman saja, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman, melakukannya setiap hari. Mensyukuri berkat Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Siapkan persembahan syukur kita di amplop masing-masing kita di rumah masing-masing, sambil bernyanyi, beri syukur, berilah syukur. Ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita akan menaikkan doa-doa kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita nyanyi lagu Lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami memuji Tuhan, kami bersyukur, kami boleh beribadah pada hari ini, dan saat ini kami mau menyampaikan doa permohonan kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah berfirman pada kami. Tuhan mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak yang setia, karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kami. Tolong kami Tuhan, kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, dan kami senantiasa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur kalau hari ini kami juga sudah Tuhan berikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, sehingga persembahan ini bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami dapat mengatasi segala permasalahan yang ada. Dan kalau saat ini masih dalam pandemi COVID-19, Tuhan tolong usaha-usaha pemerintah. Tuhan tolong juga agar masyarakat mau berdisiplin mengikuti protokol kesehatan, sehingga virus ini tidak semakin menyebar dan dapat segera selesai, sehingga kami dapat kembali melakukan tugas dan aktivitas kami seperti biasa. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk dinas pendidikan. Kami berdoa agar pemerintah melalui dinas pendidikan dapat mengatur kurikulum
pelajaran di Indonesia sehingga kurikulum yang disusun sungguh-sungguh mencerdaskan anak-anak di Indonesia sehingga boleh menghasilkan sumber daya yang unggul. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa agar seluruh program pelayanan di gereja berjalan dengan baik dan memberkati jemaatmu, bahkan juga memberkati orang-orang di sekeliling gerejamu. Kami berdoa untuk para pelayan, untuk Bapak Pendeta, majelis, juga semua pelayan dapat melakukan tugas dan pelayanan dengan baik. Kami berdoa khusus untuk kakak layan kami, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat melayani dengan baik, sehingga kami juga terus dapat mengikuti IMPA dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang prima pada mereka. Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka, sehingga Tuhan melalui orang tua kami boleh diasuh dan dibesarkan dalam kasih dan perlindungan dari orang tua kami. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami, khususnya yang saat ini kelas 6 yang akan melanjutkan ke SMP. Tuhan tolong, Tuhan sediakan sekolah SMP yang terbaik buat adik-adik kami. Kami berdoa adik-adik yang juga akan mengikuti ujian akhir untuk kenaikan kelas, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, kecerdasan, sehingga semua adik-adik layan kami dapat naik kelas dengan nilai yang bagus. Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mengakhiri ibadah hari Minggu kita di saat ini, kita menyanyi bersama anak-anak puji nama Allah. Kita nyanyikan 3 baitnya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berdoa, memohon berkat dari
Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau mengakhiri ibadah ini dan kami mohon berkat dari Tuhan. Kiranya rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah impak saat ini. Tetap jaga kesehatan adik-adik. Makan makanan yang secukupnya, bergizi, supaya badan kita bisa kuat. Hati selalu gembira, riang gembira. Dan jangan lupa tetap menerapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi atau membatasi berpergian. Kalau kita sudah lakukan itu, semoga bersama-sama kita boleh terhindar dari segala macam penyakit, terlebih pandemi di saat ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.